Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di praktikum geomorfologi yang kelima dan kita akan membahas mengenai delta. Oke, di depan ini kita lihat sebuah delta. Ini adalah delta Mahakam yang ada di daerah Kalimantan Timur. Delta ini pada dasarnya secara by definition adalah shoreline protuberance. Jadi ada feature yang maju, tumbuh, propagasi ke arah lautan dari garis pantainya yang terbentuk karena adanya suplai sedimen dari sungai yang terakumulasi di dalam tubuh air. Jadi delta ini hanya bisa terjadi kalau ada sungai yang mengakumulasi sedimennya, ya, yang ter apa, yang tumbuh lebih cepat. Jadi kan ada proses nih di laut, proses erosi dan sedimentasi. Kita punya longshore drift, ya kan? Longshore drift itu memindahkan material yang tumpah ke laut. Nah, tapi apabila proses akumulasi sedimen ini jauh lebih cepat daripada kemampuan laut untuk memindahkan sedimen, maka terbentuklah delta. Nah, proses pemindahan sedimen ini boleh terjadi karena ombak atau tidal, pasang surut, atau longsor bawah laut, sehingga ini menjadi hilang nih, terdisplace ke arah lautan atau arus-arus apapun lah. Nah, jadi syarat utama untuk kita peroleh delta adalah sungai. Jadi triknya kalau kalian mau cari delta di Google Maps, cari dulu sungainya, ikutin aja sungainya dari arah hulu, kemudian nanti dia akan bermuara kan ke lautan. Nah, kita lihat apakah dia jadi delta atau tidak. Nah, jika terjadi, maka kesimpulannya influx sedimen cukup besar untuk terakumulasi di sana dan atau kemampuan laut untuk memindahkan material tidak cukup kuat. Oke, secara umum dikenal ada 3 hal ya yang mengontrol pembentukan delta, yaitu pengaruh sungai, pengaruh pasang surut, atau pengaruh ombak. Jadi seperti ini. Jadi kita punya fungsi yang paling utama dalam pembentukan delta, yaitu adalah pengaruh sungai, ya kan? Ini yang utama, mutlak. Jadi pengaruh sungai ini harus ada, itu yang pertama. Karena ini adalah sebab. Oke, kemudian pengaruh sungai ini bisa dikurangi atau diganggu oleh pasang surut atau wave action, pergerakan gelombang atau ombak. Nah, ciri khasnya apabila influx sedimen yang sangat besar tanpa atau mungkin pengaruh pasang surut dan ombak yang tidak dominan, maka kita akan punya delta yang tumbuh bentuknya menjari, ya. Jadi dimanapun sedimen bisa ditumpahkan, ya dia akan tumpahkan di sana. Dan sebagaimana jadi seperti kaki ayam, ya, delta-delta yang didominasi oleh influx sedimen sungai. Nah, kemudian apabila influx sedimen sungai ini ada, akan tetapi sangat dikontrol, dipengaruhi oleh tidal atau pasang surut, maka karena kan pasang surut dia akan bergerak ke arah darat alirannya. Maka ketika air tinggi, air akan menggenangi delta yang terbentuk dari river dominated-nya kan. Nah, ketika surut, arus tersebut akan mentransfer keluar
sedimen tersebut dari delta ini, sehingga hasil akhir dari delta yang tidal dominated dia patchy atau setempat-setempat, ya, karena bagian yang cukup terakumulasi cukup tebal, ya dia bisa bertahan tuh, tapi yang tidak terlalu tebal, yang tipis-tipis, dia akan terbawa ke arah luar, dan umumnya dia akan dapat membentuk semacam estuari, jadi kayak semacam daerah transisi antara air laut dan air tawar, ya, yang umumnya daerah sini airnya air payau nih, estuari. Jadi kalau misalkan river dominate prosesnya tidak cukup besar, nanti bisa berkembang menjadi estuari. Nah, yang berikutnya kita punya wave dominated. Nah, kalau wave dominated, maka kita tahu ada proses longshore drift kan, ya, bisa ke kiri, atau bisa ke kanan. Nah, yang pasti nanti kan akan mengerosi ke arah longshore driftnya kan. Nah, jadi akumulasi sedimen yang tumbuh ke arah laut akan dibikin menjadi, dalam tanda petik, menjadi rata, ya. Jadi yang dominant ini akan dipangkas, didatar. Jadi ciri khasnya kalau ini patchy, ini linear, setempat dan terdistribusi secara garis lurus. Nah, jadi kalau kita buat semacam diagram segitiga, jadi kita bisa punya delta yang sangat didominasi oleh proses sungai, namun kita juga bisa punya delta yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut, namun tidak dipengaruhi oleh ombak. Dan satu lagi kita bisa punya ekstrim yang satu lagi yang sangat dipengaruhi oleh ombak tanpa ada pengaruh pasang surut, ya. Nah, kita bisa juga punya antara keduanya. Jadi ketika pembentukan delta ini masih dominan namun dibentuk oleh ombak, ya, kita punya delta yang cukup besar namun tepi-tepinya yang linear. Kalau yang influx sedimennya cukup besar namun pengaruh pasang surut mengimbangi, kita punya mahakam. Jadi tidak habis seperti yang di fly delta. Kemudian untuk yang kombinasi kesemuanya, yaitu kita punya Cooper delta. Jadi di sini kita punya distributary bay yang sangat terpotong-potong, patchy. Kemudian kita juga punya, ya, distributary yang kita punya tidal bar yang linear karena dibentuk oleh wave action, ya, dan memang masih cukup influx sedimennya masih cukup ada nih untuk bisa membuat pertumbuhan delta yang masih berlanjut. Nah, untuk unit-unit geomorfologi yang ada di delta dengan pengaruh fluvial atau pengaruh sungai yang sangat mendominasi, kita bisa kenali hal-hal seperti ini: distributary channel, levee, swamp. Jadi pada dasarnya sangat mirip dengan morfologi sungai pada umumnya. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang khas. Di sini kita punya sesuatu yang dikenal dengan crevasse splay. Jadi ketika
delta ini tumbuh, dia kan membawa sedimen, ya. Jadi akan terbentuk sebuah tanggul alam di sepanjang sungai ini nih. Nah, apabila banjir dan tanggul alam ini jebol, maka influx sedimen bisa tumpah ke samping sehingga membentuk crevasse splay. Nah, crevasse splay ini sangat banyak sekali pasir, namun sortasenya sangat buruk karena ya tadi tidak ada proses pemilahan, karena arus yang bekerja di sini kan arus ada turbulen, ada suspensi, arus traksi tidak banyak bekerja di situ karena dia tumpah langsung. Kemudian kita punya levee itu ya tanggul ya, tanggul yang ini itu levee. Swam itu biasanya kalau misalkan di antara cabang sungai ini adalah daerah yang sering sekali kalau banjir tumpah air di tepiannya. Nah, ini bisa terbentuk swam, rawa-rawa. Interdistributary bay, jadi ada teluk ya di antara anak sungai. Kan distributary itu adalah karena di delta sungai ini akan bercabang kan menjadi dua. Nah, ini adalah distributary disebutnya. Sungai yang ya distribusi. Nah, interdistributary bay, nah biasanya ada semacam teluk di antara dua buah sungai yang distributary. Nah, distributary modebar adalah biasanya, nah ini interdistributary bay ya. Nah, kemudian distributary modebar biasanya ada akumulasi sedimen di depan mulut distributary ini nih. Karena ya di sini kan tempat ditumpahkannya sedimen. Jadi kalau misalkan ada ombak atau mungkin sangat tenang sehingga akumulasi terus tumbuh. Nah, ini dia di distributary modebar ini nih. Delta ini tumbuh. Ya. Saya bilang modebar. Saya bilang modebar saja karena di distributary modebarnya ini. Crevasse splay, channel levee ya kalau misalkan lagi banjir, nanti kan ada ya bisa ada sungai yang di samping sungai distributary-nya. Nah, jadi yang menjadi khas dalam fluvial dominated ini ya akan sangat banyak sekali terbentuk distributary channel. Nah, ada model-model yang rejoining, bifurcate, ya jadi saling memotong atau bercabang ya, atau single dari satu ya tunggal saja ya cabang, atau mungkin cabang ya jadi satu cabangnya ya tunggal, atau cabangnya seperti ranting, bifurcate. Fitur delta yang berikutnya adalah tidal dominated delta. Jadi perbedaan antara tidal dominated dan fluvial dominated secara topografi, kita bisa lihat ada elongated bar ya, ada gundukan-gundukan atau akumulasi sedimen yang elongated, jadi patchy elongated, jadi yang memanjang seperti ini. Nah, jadi topografi hasil akumulasi sedimen dari aktivitas fluvial ini didestruksi oleh aktivitas pasang surut air laut. Jadi bisa dilihat di gambar yang di bawah ini. Di sini adalah ketika pantai masih daerah pesisir dalam pasang tinggi. Kemudian
setelah surut, dalam kondisi surut, kapalnya di bawah nih. Bayangkan, ini sekitar, ya kalau tinggi kapal ini mungkin sekitar 2 meter kali ya, dari dasarnya 2 meter, ya paling tidak sekitar 4 meter lah ini, 4 meter sampai 3 meter setengah. Bayangkan massa air yang sebesar ini, ya, bayangkan massa air yang seluas ini, itu dipindahkan sebesar 4 meter. Jadi ini adalah tidal range-nya. Mungkin lebih rendah lagi nih. Sini karena tidak ada air lagi ya, bisa 4 meter lebih. Nah, jadi selisih ketinggian air yang dipindahkan. Jadi dari ketinggian muka air laut, dari high tide hingga low tide dikenal dengan istilah tidal range. Jadi ini menggambarkan kemampuan pasang surut untuk mendisplace material. Ada jenis-jenisnya, ada microtidal, jadi tidal range-nya kurang dari 2 meter, mesotidal, itu tidal range 2-4, makro lebih besar dari 4. Jadi bisa dibayangkan mengapa aktivitas tidal bisa merubah topografi dengan sangat ekstensif. Bisa dilihat di sini terputus-putus ya. Nah, ini adalah tidal creek. Ya. Jadi aliran sungai yang terbentuk akibat surutnya air laut dari high tide ke low tide. Nah, jadi kalau kata Pak Juhai ini, jadi tidal dominated tidal creek ini atau tidal river ini adalah sungai yang hanya mengalir apabila terjadi penurunan muka air laut ketika terjadi pasang dan surut. Ya. Dan arah tidalnya, arah arus pasang surutnya ini kurang lebih sejajar dengan pemanjangan delta lobe-nya. Sini terpotong-potong seperti ini karena kan ya arah tidal current-nya sejajar dengan arah tidal current-nya. Berikut ini adalah fitur-fitur geomorfologi yang ada di sekitar tidal dominated delta. Yang hijau gelap ini adalah di sini digambarkan kontinental, atau paling tidak ini adalah daerah yang dipengaruhi oleh fluvial dominated delta. Nah, jadi di depan daerah yang hijau gelap ini ada yang disebut dengan supratidal atau supratidal marsh biasanya. Nah, jadi daerah supratidal ini adalah daerah yang paling jauh jangkauan atau daerah terjauh jangkauan dari air ketika terjadi pasang. Nah, ketika terjadi pasang, daerah supratidal ini adalah daerah yang terendam air. Namun karena ini adalah bagian paling ekstrim, paling ujung, maka di sini air elevasi air tidak kedalaman air tidak begitu dalam karena ya ini adalah bagian terujung, sehingga memungkinkan ketika mulai surut, menjelang surut atau mungkin jadi karena kedalaman yang tidak terlalu dalam, memungkinkan untuk terbentuknya rawa-rawa, salt pond, ada kolam-kolam air asin, dan rawa-rawa, ya, bisa tumbuh mangrove. Nah, semakin ke arah intertidal, jadi daerah yang di antara subtidal dan intertidal. Jadi subtidal adalah daerah yang ketika air laut surut, daerah ini terus terendam air. Kayak warnanya biru gelap nih. Ini sebenarnya air terus nih. Nah, daerah intertidal merupakan daerah terjauh jangkauan
ketika masih sedang menjelang surut maksimal, sehingga daerah ini adalah daerah dengan akumulasi lempung yang paling tinggi. Nah, jadi umumnya ini adalah daerah-daerah yang dikenal dengan istilah tidal mud flat. Jadi dataran lumpur akibat surutnya air laut. Nah, jadi akibat surutnya air laut tadi terjadi incising, pemotongan sedimen. Kemudian sedimen ini dihempaskan ke arah lautan. Nah, ketika berinteraksi dengan aktivitas pantai, aktivitas laut, baik itu ombak, maka sedimen ini akan tertahan sehingga terakumulasi di bagian depan atau di bagian interaksi dengan ombak. Lebih lanjut lagi, apabila ada longshore current, maka dapat terbentuk pantai yang linear seperti di sini. Jadi tidal delta ini merupakan daerah yang sangat banyak akumulasi pasirnya. Ini disebut tidal akumulasi sedimen ini yang kaya dengan pasir, material pasiran, disebut dengan tidal bar. Ya, jadi untuk yang material-material lempungnya tertinggal di sini. Kemudian karena adanya surut, ini ada terjadi arus traksi, maka terjadi pemilahan atau sortasi sedimen, lalu dibawa ke laut, diakumulasikan di depan sini, maka ini adalah akumulasi sedimen yang baik untuk reservoir. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara terbentuknya tidal delta. Berbeda dengan tidal dominated delta, wave dominated delta merupakan delta yang terbentuk akibat aktivitas ombak atau aktivitas longshore current, sehingga seperti yang dijelaskan, seperti yang ada di praktikum sebelumnya, akan terbentuk akumulasi sandbar-sandbar yang linear. Kita tahu bahwa aliran air sungai membawa material, membawa sedimen dengan mode arus traksi, sehingga terjadi sortase atau pemilahan. Nah, lalu sortasi hasil sedimen yang dibawa oleh air laut ini, oleh air sungai ini, disortase kembali oleh ombak, oleh longshore current, sehingga akumulasi sedimen di dalam kasus wave dominated delta itu sangat bersih karena dicuci terus. Material-material halus seperti seperti lempung itu terbawa oleh longshore current. Bisa dilihat nih longshore currentnya ke arah kanan ya, karena sungai sini membelok ke arah kanan. Jadi pada prinsipnya wave dominated delta ya adalah coastal process dan bentuknya adalah mouth bar atau sandbar yang memanjang sejajar dengan arah longshore current-nya. Jadi barusan adalah ulasan mengenai tiga jenis delta yang ada di alam. Jadi mari kita lanjutkan ke bagian soal latihan. Jadi berikut ini ada Landsat, citra Landsat dari delta Mahakam. Nah, tandai masing-masing morfologi delta yang ada. Nah, pertama-tama
kenali dulu ini delta apa nih, ya. Jadi dengan mengidentifikasi bentuk delta, ini kita lihat fitur-fiturnya. Oh, ini ada sungai-sungai yang muaranya di tengah-tengah sandbar, ya, ada muara tengah-tengah sandbar. Tapi ada juga nih yang dia ada muara utamanya nih, dia bercabang dari 1 menjadi 3, 4 dan seterusnya. Jadi dia bercabang, cabang seperti ini. Namun di sini dia juga punya sungai yang ini. Nih, ada channel-channel yang seperti ini. Dia tidak terhubung ke distributor channel utamanya, tapi dia terendam air nih. Nah, ini mencirikan apa? Nah, jadi identifikasi hal itu. Nah, dari situ kita tahu bahwa oh, ini delta X, ya. Tipenya pertama, identifikasi tipe delta. Dari situ akan membantu kita mengconstrain apa saja yang mungkin ada. Jadi kita bisa membuat educated guess nih. Oh, kalau begitu, kalau ini delta fluvial, mana distributor? Apakah ini distributor Modbar? Kalau ini tidal delta, ada tidal barnya? Atau apakah ada tidal tidal marsh? Ya, silahkan. Nah, dimohon untuk melihat juga menggunakan Google Map. Nanti tolong nanti disertakan saja di laporan kalian, ya. Jadi cari di Google Map. Ini kan Delta Mahakam. Nah, kalian lihat di Google Map. Jadi ada fitur-fitur apa saja. Jadi kalian poin dari berdasarkan citra Landsat ini. Nah, cocokkan dengan peta di Google Map. Ya tidak apa-apa, kalau apabila ada perubahan. Namun fitur-fitur yang ada di dalam peta ini menjadi acuan. Jadi untuk melihat ada apa ya sebenarnya di sini nih yang merah-merah ini nih. Ini kenapa ya warnanya merah? Beri juga penjelasan. Jadi apa ini yang merah-merah? Kenapa sini merah, sini hijau, di sini agak biru atau hijau? Nah, itu silahkan beri keterangan di laporannya. Jadi pertama saya ulangi, jadi tandai masing-masing morfologi, ya. Kemudian jelaskan tipenya apa, beri interpretasi. Ini apa sih yang merah? Ini apa sih yang agak biru ini? Nah, dan cocokkan dengan yang ada yang kalian amati di Google Map. Berikut ini adalah citra satelit dari Delta Mississippi di Amerika. Nah, seperti biasa, identifikasi apa tipe deltanya. Nah, kemudian identifikasi apakah ada pengaruh tidal atau wave. Ada nggak? Ya. Jadi tandai morfologinya. Ya, distributory channelnya ada nggak? Di mana yang distributory channel? Nah, distributory Modbar ada nggak? Levig, Rivas Play, dan seterusnya. Nah, ini kan gambarannya sangat general, ya. Nah, seperti biasa, lengkapi juga dengan pengamatan menggunakan Google Map. Ya, boleh kalian mengamati beberapa portion gitu. Ya, mengamati ini. Nah, jadi selain kalian menandai ini, kalian beri keterangan, kalian coba analisis. Ini ada pertanyaan. Mengapa tidak ada
Apakah ada wave action? Apakah ada tidal? Jika ada, jelaskan. Apa bukti-buktinya? Jika tidak ada, maka mengapa tidak ada? Apa yang menjadi penyebabnya? Jadi clue-nya coba kalian lihat posisi dia berada di laut apa, di samudra apa. Nah, apakah ada kaitannya dengan samudranya? Jadi coba kalian lihat sisi lain secara global. Jadi jangan melihat secara lokal saja. Jadi kita lihat kenapa di sini tidak ada wave action. Ada misalkan, oh ini ada nih yang linear misalkan. Tapi ini juga apa? Ada nggak sungai-sungai yang apa? Hulunya itu di apa? Tidak berasal, tidak terkait, tidak terhubung dengan distributory channelnya. Nah, apakah ada crevasses play? Nah, mengapa crevasses play ini dapat terbentuk? Ya. Oke, berikutnya. Ini adalah delta di Senegal. Nah, delta di Senegal ini sama. Tandai morfologinya, jelaskan tipenya, dan interpretasi mengapa bentuknya seperti ini. Oke. Dan kira-kira sekitarnya anggaplah 1000 tahun yang akan datang misalkan. Seperti apa bentuk dari delta ini? Prediksikan oleh kalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di Microsoft Teams. Nanti tugas assignment nanti akan saya posting, dan tolong pastikan semua orang melakukan turn in ya, klik turn in-nya dan upload tentunya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.